So, welcome back to this channel. Yeah, in this video, we are going to learn about expressing ability and inability ya. Jadi untuk topik selanjutnya kita itu akan membahas mengenai expressing ability, inability, and willingness. Tapi untuk ini ya topik ini itu nanti akan dibagi dua part yaitu video part 1 dan juga part 2. Nah, di part 1 nanti ada expressing ability and inability. Nah, di part 2-nya nanti baru pembahasan yang mengenai willingness gitu. Supaya tidak terlalu panjang ya. So, ya, without any further ado, kita langsung saja masuk ke materi berikutnya. Pembahasan pertama. Oke. The social function. Jadi ini ya social function of asking and giving information about ability. Jadi ini adalah fungsi sosial dari meminta informasi terkait ability dan juga memberikan informasi terkait ability atau kemampuan. Oh iya, sebelumnya ability itu adalah kemampuan ya. Kemudian kalau inability itu berarti ketidakmampuan. Oke, jadi itu tadi sekilas arti dari ability dan inability. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke yang the social function-nya dulu. So, the social function of asking information about ability is to ask, to ask someone's ability to do something. Jadi, untuk menanyakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, maksudnya itu adalah kita itu menanyakan gitu ke seseorang kan, apakah orang tersebut itu mampu melakukan sesuatu yang kita tanyakan. Contohnya, misalnya, ini ya example. Saya bertanya ke kamu gitu ya. Saya bertanya ke kalian, can you read Javanese script? Can you read Javanese script? Artinya adalah, bisakah kamu membaca aksara Jawa? Nah, itu kan itu kan saya ya bertanya ke kalian gitu. Bisakah kalian membaca aksara Jawa? Itu kan menanyakan kemampuan kalian. Oke, jadi itu tadi. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu the social function of giving information about ability is to express the ability to do something. Jadi untuk mengekspresikan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya saya merasa saya bisa membaca aksara Jawa, ya saya jawab I can read Javanese script. Seperti itu. Oke, kemudian ini contohnya ya, contoh lainnya. Misalnya ini, I can sing an English song. Saya bisa bernyanyi lagu berbahasa Inggris. Itu contohnya. Oke, next. Selanjutnya, nah ini ya. So, fokus kita untuk di video part 1 ini, seperti yang sudah saya bilang, kita akan fokus ke ability dan inability. Kemampuan dan ketidakmampuan. Jadi, kalau di dalam mengekspresikan kedua ini ya, topik ini, itu kita bisa menggunakan dua models ini, kemudian ditambah dengan be able to ini. Jadi kita bisa pakai di antara ketiga ini ya, untuk mengekspresikan ability and inability. Oke? Nah, kalau ability itu ya seperti ini saja, kita pakai can, could, be able to. Tapi kalau inability, kan inability tadi artinya ketidakmampuan ya. Berarti di sini nanti setelah can itu ditambah not. Di sini setelah could nanti ditambah not juga. Nah, kalau yang ini itu tergantung ini ya, kita kan pakai to be ya ini to be. Misalnya to be-nya is. Nah, nanti setelah is baru ditambah not, setelah am ditambah not, setelah are ditambah not gitu. Jadi be-nya ini bukan be ini gitu ya, tapi pakai yang to be, is, am, are itu. Nanti ini diganti sesuai dengan subjeknya. Oke, itu. Jadi kalau ability pakainya ya can, could, or be able to. Tapi kalau inability kita bisa pakai cannot, could not, atau is not able to, are not able to, and then I'm not able to, misalnya kayak gitu. Next.
How to express ability? So these are the basic structure of can, could, and be able to. Jadi ini basic structure-nya ya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sini ada can, could, dan be able to. Jadi ketiga kata ini yang akan kita gunakan untuk mengekspresikan ability dan inability. Oke, kita lihat basic structure-nya. Oke, basic structure-nya itu sebenarnya sama, yaitu subject, diawali dengan subject, kemudian kita pakai auxiliary verb atau ya biasa kita sebut modals ya. Auxiliary verb atau biasa kita sebut modals baru diikuti dengan verb one dalam bentuk infinitive ya untuk can dan could. Oke. Untuk be able to sama, subject dulu, baru diikuti ini auxiliary verb-nya, baru diikuti verb one infinitive. Verb one infinitive ya, diingat verb one infinitive itu artinya kata kerja bentuk pertama tanpa imbuhan apapun. Jadi asli ya gitu. Oke, selanjutnya. Untuk ini tadi untuk bentuk kalimat yang positif ya, yang positif. Nah, untuk kalimat yang negatif yaitu untuk menunjukkan ketidakmampuan gitu ya. Kalau yang positif kan berarti dia mampu gitu ya. Nah, kalau yang kalimat negatif itu berarti menunjukkan ketidakmampuan. Untuk strukturnya atau patternnya itu sama, diawali dengan subjek dulu, kemudian diikuti auxiliary verb ya. Ini auxiliary verb, kemudian baru diikuti not. Jadi not-nya ini setelah can, kemudian setelah could ya kan, setelah be able to. Oke. Kalau yang be able to ini pengecualian ya, nanti tergantung to be-nya. Jadi ditaruh setelah to be. Oke, kemudian ini ada auxiliary verb. Ini yang tanya ya, untuk yang tanya itu ada auxiliary verb di depan. Oke, di depan ingat ya kalau kata tanya auxiliary verb-nya atau modals-nya itu ada di depan. Kemudian diikuti subjek, baru setelah itu baru verb-nya atau kata kerja bentuk pertamanya. Nah, untuk yang be able to ini itu khusus ya. Jadi auxiliary verb dulu, baru diikuti be-nya apa. Jadi ini pakainya be-nya ya. Jadi itu be-nya dulu, baru diikuti subjek, lalu ditambah able to. Jadi misalnya gini, I kan subjek, am able to. Nah kan kayak gitu ya. Nah kalau kata tanyanya berarti bentuknya am I able to read? Misalnya kayak gitu, am I able to read? Nah contohnya seperti itu. Jadi to be dulu, baru subjek, kemudian able to, baru verb one-nya. Oke, ya ini salah satu contoh percakapannya ya. Benny, can you write the message in English? Benny, bisakah kamu menulis pesannya menggunakan bahasa Inggris? I don't think I can, but I will try. Aku pikir aku ragu, aku bisa, tapi aku akan mencobanya. Gitu. Jadi di sini bertanya ya, can you write the message in English? Oke, jadi can you write the message in English? Can-nya, auxiliary verb-nya atau modals-nya dulu, baru diikuti subject, lalu diikuti verb one, bentuk infinitive ya, tanpa imbuhan apapun. Gitu, baru diikuti dengan objeknya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya. Siti, I think you can ask me the question in English. Siti, aku pikir kamu bisa bertanya kepadaku pertanyaan dalam bahasa Inggris. I'm not sure, but I will try. Aku tidak yakin, tapi aku akan mencobanya. Itu ya. Jadi untuk ini, Siti, I think you can ask me the question in English. Jadi I think you can ask me ya. I think, aku pikir, you can ask me. You-nya ini subjek, kemudian diikuti auxiliary verb atau modals, kemudian diikuti verb one, bentuk infinitive, baru diikuti objeknya ya. Itu. So, selanjutnya, okay, thank you. I think that's all untuk materi ability and inability secara singkat ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekali lagi, thank you for watching. Oh ya, ada video part 2, yaitu untuk materi willingness.
So stay tuned. Once again, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.